Welcome to my channel, Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Seringlah mencuci tangan dengan sabun. Menggunakan hand sanitizer jika diperlukan. Selalu menggunakan masker saat bepergian. Jangan sering menyentuh wajahmu ya. Tutupi mulutmu saat batuk dan bersin. Hindari bersentuhan dengan orang lain atau jagalah jarakmu. Gunakan peralatanmu sendiri. Dan seringlah membersihkan peralatanmu. Jika hal ini sering kalian lakukan, kalian pasti akan terjaga kesehatannya. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Tema hari ini adalah globalisasi tema 4. Dengan materi pembelajaran membuat reklame. Apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Pasti kalian pernah melihat reklame. Apakah tujuan pembuatan reklame? Tujuannya adalah untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan juga menawarkan produk. Selain itu, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand atau merek, produk, maupun jasa. Untuk mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Untuk menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand atau merek, produk, atau jasa yang diinformasikan. Untuk mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Sebagai media atau alat komunikasi antara penjual dan dengan calon konsumen. Apa sajakah jenis-jenis reklame? Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Reklame komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Kalian masih ingat pada tugas yang lalu kalian sudah membuat poster tentang hemat energi. Selain itu, jenis-jenis reklame misalnya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, brosur, banner, dan lain-lain. Apakah kalian tahu perbedaan jenis-jenis reklame tersebut? Ayo kita pelajari satu persatu. Poster.
Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, perhatikan, ini adalah contoh poster untuk melindungi dirimu dan orang lain dari COVID-19. Perhatikan komposisi gambar dan huruf. Iklan. Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya, pariwara, adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian masyarakat. Nah, ini adalah contoh iklan. Iklan ini berisi tentang payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya iklan ini, masyarakat menjadi tertarik untuk membeli payung lukis. Plakat. Plakat adalah sebuah catatan yang dipasang di tempat umum seperti kartu kecil, rambu, atau plang. Nah, ini adalah contoh plakat. Spanduk. Spanduk atau panji adalah sebuah bendera berukuran panjang yang menampilkan sebuah simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Nah, perhatikan. Kalian masih ingat, di sekolah kita juga sering dipasang spanduk. Spanduk untuk penerimaan siswa baru dan lain-lain. Selebaran. Selebaran adalah bentuk iklan kertas yang ditujukan untuk distribusi luas dan biasanya diposting atau didistribusikan di tempat umum, dibagikan kepada perorangan, atau dikirim melalui pos. Ini adalah gambar selebaran. Kalian pasti pernah pergi ke mall. Ada beberapa orang dari beberapa toko yang memberikan selebaran kepada orang-orang yang lewat. Selebaran itu biasanya untuk menawarkan produk yang dijual di toko mereka. Baliho. Baliho adalah salah satu publikasi yang berlebih-lebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat, biasanya dengan gambar yang besar di tempat-tempat ramai. Nah, perhatikan, ini adalah gambar baliho. Jika suatu saat kalian bepergian, kalian perhatikan di kiri kanan jalan. Buklet. Buklet atau booklet adalah sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, ini adalah contoh gambar buklet. Biasanya kalau kalian datang ke suatu pameran, di setiap stand pameran akan ada buklet-buklet yang disiapkan oleh stand tersebut. Buklet tersebut berisi tentang produk yang dipromosikan oleh stand tersebut. Brosur. Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Nah, seperti inilah gambar brosur. Brosur juga banyak ditemui di pameran-pameran. Bahkan di mall-mall juga pasti kalian pernah melihat brosur. Banner. Banner adalah suatu media promosi atau publikasi yang dicetak menggunakan print digital dengan ukuran tertentu dan berbentuk potret atau vertikal. Nah, perhatikan, ini adalah banner. Ada juga yang berbentuk X banner. Jadi bagian belakangnya berbentuk X. Sekarang kalian pelajari bagaimana ciri-ciri reklame yang baik. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogannya jelas dan mudah dimengerti. Dalam hal ini berarti kata-katanya harus jelas dan mudah dimengerti.
2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Jadi yang paling penting adalah perhatikan ukuran hurufnya. Jika ukuran hurufnya terlalu kecil, maka tidak akan menarik dan susah dibaca. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Jika ukuran ilustrasinya kecil, itu tidak akan mudah terlihat, sehingga tidak mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Jadi suatu reklame yang baik, selain slogan atau kata-katanya jelas dan mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, kemudian diberi ilustrasi yang menarik sehingga mudah diingat, dan harus diperhatikan juga tata letak gambar dan tulisannya. Jangan sampai antara gambar dan tulisan saling bertumpang tindih sehingga sulit untuk dilihat dan diingat. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang jenis-jenis reklame. Kalian juga sudah belajar bagaimana ciri-ciri reklame yang baik. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Nah, dalam tugas praktek ini, kalian Ibu tugaskan untuk membuat satu reklame dengan tema cinta tanah air. Karena tadi kalian sudah pelajari jenis-jenis reklame, kalian boleh memilih salah satu jenis reklame yang akan kalian buat. Apakah kalian akan membuat poster, atau brosur, atau buklet, atau apa saja boleh. Kalian tinggal pilih. Jangan lupa diberi warna ya, dengan krayon, spidol warna, atau pewarna lainnya. Nah, bagaimana dengan reklame buatanmu tadi? Apakah slogannya mudah dimengerti? Apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Apakah tata letak dan tulisannya sudah baik? Jika belum, kalian perbaiki kembali reklame buatanmu. Jika sudah, maka kirimkan foto reklamemu supaya dapat dinilai oleh guru. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.